ya. Kemudian metode polygon Thiessen dan metode isohed, ya. Kenapa sih perlu melakukan perhitungan curah hujan rata-rata wilayah? Jadi kan pada suatu wilayah atau pada suatu das itu biasanya akan ada beberapa penakar curah hujan, karena alat penakar curah hujan itu bisanya hanya mewakili beberapa kilometer kawasan yang berada di sekelilingnya, di sekitarnya. Karena seperti kita sendiri yang mengalami pun bahwasanya curah hujan di suatu tempat dengan di tempat lain yang berjarak beberapa kilometer kondisinya sudah berbeda, bisa berbeda gitu. Intensitasnya bisa berbeda, kemudian jumlahnya juga bisa berbeda, ya. Sehingga memang di suatu alat penakar curah hujan itu hanya bisa mewakili beberapa kilometer wilayah yang berada di sekelilingnya, sehingga untuk mengetahui besaran curah hujan yang terjadi pada suatu, kita kan cakupan ini ya, batasan hidrologis ya. Batasan hidrologis itu dibatasi oleh das ya, daerah aliran sungai. Kalau batasan administratif kan kecamatan, kemudian ke kabupaten, provinsi gitu ya. Kita kan kalau berbicara secara hidrologis batasan kita adalah das, sehingga dalam pemasangan alat penakar curah hujan ini juga dilihat dari batasan si dasnya tersebut, terutama untuk tempat yang memiliki kondisi elevasi yang seragam seperti itu. Nah, ketika elevasinya sudah tidak seragam, maka harus dipasang alat penakar curah hujan lainnya. Nah, ketika kita ingin mengetahui suatu wilayah, ya, misalkan kita ini berada di das Delhi, di subdas Delhi, ya, kita ingin mengetahui berapa sih curah hujan yang terjadi, berapa besaran hujan yang terjadi selama setahun atau sebulan yang terjadi di das kita ini, di subdas ya, di subdas kita ini. Kalau mau wilayah yang lebih kecil lagi, kita mau ketahui berapa sih curah hujan yang terjadi di subdas kita ini, maka kita perlu melakukan pengukuran dengan beberapa alat penakar curah hujan yang sudah dipasang yang berada di wilayah subdas kita itu. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri ini ada terkadang wilayah-wilayah yang tidak ada alat penakar curah hujannya. Sebenarnya mungkin ada ya, sewaktu pemerintah memang sudah concern ke hal ini, sebenarnya mungkin dipasang tapi kemudian rusak atau tidak dipelihara atau sehingga menjadi tidak ada ya. Jadi memang kalau kejadiannya seperti itu, hal yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan ketika ingin mengetahui kondisi suatu wilayah adalah menggunakan penakar curah hujan yang cukup dekat, yang paling dekat dengan subdas yang sedang diteliti. Nah, ini mungkin nanti yang akan melakukan penelitian di bidang hidrologi atau ya di bidang keairan ya, yang anak-anak TT atau kita kalian penelitian, kalian akan menyadari bahwasanya betapa jeleknya yaitu kondisi pemeliharaan peralatan hidrologis untuk kebutuhan hidrologis di Sumatera Utara ini. Jika kalian bandingkan dengan pulau-pulau lainnya, dengan provinsi-provinsi lainnya. Ya. Nah, jadi ketika itu terjadi tetap bisa dilakukan, tapi dengan menggunakan tempat-tempat penakar-penakar yang ada di sekeliling. Sehingga dalam mengukur curah hujan suatu wilayah, ya, curah hujan rata-rata wilayah suatu das, kita anggap itu subdas Delhi, kita perlu mengukur dengan beberapa kita perlu menghitung dengan beberapa alat penakar curah hujan yang ada di das tersebut. Nah, contohnya seperti data curah hujan yang kalian sudah saya suruh ambil datanya ya. Itu adalah data curah hujan pada suatu das, pada suatu wilayah, saya lupa itu wilayah mana.
Ya, ada berapa stasiun di situ? Yang kalian punya ada berapa stasiun datanya? 6, Bu. 6 stasiun ya. Maka cara menghitung curah hujannya adalah dengan cara memakai ke 6 data curah hujan, ke 6 stasiun data curah hujan tersebut ya. Yang pertama kita ke metode yang paling mudah dulu, metode aritmatika ya. Dan saya sekarang bingung ini untuk metode Polygon Thiessen dan metode isohet itu harus praktek langsung ya. Menggambar poligon dan menggambar isohet itu harus praktek langsung gitu. Jadi ya nantilah itu ya saya pikirkan gimana caranya mempraktekkannya. Kita ke metode aritmatika dulu, atau metode rata-rata aljabar. Caranya adalah dengan semua data curah hujan setiap stasiun meteorologi pada peta diakumulasi, dia dikumpulkan. Kalian punya 6 stasiun, kalian kumpulkan. Setelah curah hujan diakumulasi, dibagi dengan jumlah data curah hujan pada setiap stasiun meteorologi pada peta, kemudian diperoleh rata-rata curah hujan wilayah. Jadi gini, saya tugaskan kalian menghitung curah hujan rata-rata dengan metode aritmatika. Untuk kita anggap itu das B ya, das B. Data curah hujannya kan ada 6 stasiun sama kalian ya. Caranya adalah dengan merata-ratakan curah hujan. Kalau metode aritmatika ini adalah metode rata-rata ya. Dengan merata-ratakan curah hujan dari stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun B sampai stasiun F yang kalian punya itu. Hanya dengan cara merata-ratakan ya. Nah, sebelum merata-ratakan hasil dari setiap stasiun harus kalian rata-ratakan dulu curah hujan tahunannya. Oke, saya kasih contoh. Metode aritmatika ini adalah metode rata-rata ya. Kalian hanya perlu merata-ratakan dari setiap stasiun. Jadi kalau ada 6 stasiun, masing-masing stasiun itu dirata-ratakan, dari ke 6 stasiun itu dirata-ratakan curah hujannya. Seperti itu, hanya tinggal merata-ratakan saja. Tahu kan merata-ratakan, menambahkan dan membagikan. Kalau pada metode Polygon Thiessen, dia juga merata-ratakan dari masing-masing stasiun, tetapi diperhitungkan luasan wilayah yang dicakup oleh setiap stasiun itu gitu. Jadi kan dari setiap stasiun 1 sampai stasiun 6 misalnya, itu kan wilayah cakupannya nggak semuanya sama gitu ya, tergantung dari kondisi peletakannya ya. Waktu meletakkan itu tergantung dari kondisinya gitu ya. Kira-kira yang ini mewakili berapa wilayah, mewakili berapa kilometer wilayah. Nah, kalau metode Polygon Thiessen itu kita harus menggambar poligonnya dulu, kemudian dari gambaran poligonnya itu kita bisa mengetahui berapa luas wilayah yang dicakup oleh si penakar curah hujan ini gitu. Jadi ketika merata-ratakan dari stasiun 1 sampai stasiun 6 dikalikan dengan luas wilayah yang dicakup per luas wilayah keseluruhannya. Jadi dia dipengaruhi oleh luas wilayahnya. Nah, kalau metode isohet ini dia dipengaruhi oleh wilayahnya, luasan wilayahnya juga, tetapi dengan kedalaman hujan yang sama gitu. Jadi dihubungkan dulu curah hujan dengan kedalaman yang sama ya, kemudian dimasukkan dimasukkan besaran luasan wilayah yang dicakup oleh curah hujan yang sama tersebut. Jadi metode aritmatika ini sebenarnya metode yang paling sederhana, yang paling gampang, karena dia tinggal ngerata-ratain gitu. Kalau isohet itu termasuk metode yang paling rumit karena membutuhkan ketelitian dalam menggambar isohetnya. Bentar. Ini adalah data curah hujan harian stasiun Catur Ano
untuk tahun 2007. Ya, ini data curah hujan harian ya, yang diukur tiap hari, yang dihitung tiap hari. 1 Januari 0, 1 Desember adalah 8 mm dalam milimeter ya. Ini adalah curah hujan harian. Yang disebut dengan curah hujan harian itu adalah ini. Nah, ini adalah hariannya. Nah, kemudian kalau tanya curah hujan bulanan stasiun Catur Anom untuk tahun 2007, bulanannya adalah untuk Januari, curah hujan bulanannya adalah yang ini. Jumlah curah hujan 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari itu adalah namanya curah hujan bulanan ya. Kalau curah hujan bulanan, jumlah curah hujan dalam 1 bulan jumlahnya adalah ini 322, untuk Februari 306 dan selanjutnya ya. Ini adalah curah hujan bulanan namanya. Kalau yang dibilang adalah curah hujan tahunan itu adalah ini 2915, yaitu jumlah curah hujan yang terjadi pada suatu tahun dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Jumlah, ingat ya, jumlah. Curah hujan tahunan itu adalah jumlah curah hujan yang terjadi pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, jumlah keseluruhannya dari sebulan 1 sampai bulan 12. Kalau curah hujan bulanan adalah jumlah curah hujan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini bulan yang ingin kita ketahui. Kita ya, paham ya perbedaan curah hujan bulanan dan curah hujan tahunan? Ya, paham ya? Oke. Ini ada curah hujan tahunan di stasiun Catur Anom tahun 2007. Kemudian untuk tahun 2008 ini adalah dia data curah hujan tahunan untuk di stasiun Catur Anom untuk tahun 2008. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, jumlah keseluruhan curah hujan. Sudah paham ya? Itu namanya curah hujan tahunan ya. Jadi kalau curah hujan tahunan itu adalah 2007, 2008, 2009 sampai berapalah ya yang kita butuhkan. Kalau curah hujan bulanan itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei dan segala macam. Ya. Nah, tugas kalian adalah mencari curah hujan. Tunggu. Itu ada berapa stasiun? Sampai sini paham nggak? Paham Bu. Sampai sini paham nggak? Paham Bu. Isi data ibu ini curah hujan tahunannya Enggak paham. Nggak ada ya? Ada. Ini jumlah curah hujan, lihat ini. Jumlah curah hujan ini untuk bulan 1, bulan 2. Selanjutnya sampai bulan 12. Jumlah keseluruhannya ini. Itu bulanan kan Bu? Ini 2243 adalah tahunan. Jumlah curah hujan dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 sampai bulan 12. Paham? Ini adalah jumlah curah hujan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan. Kalau curah hujan bulanan itu ya ini yang 221, 200, 432 di bulan Maret, 165 di bulan Februari, berapa? 236 di bulan Januari. Ini yang bulanan. Jumlah curah hujan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 di bulan bersangkutan. Kalau curah hujan tahunan adalah jumlah curah hujan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Ini dia di sini adalah 2243. Mungkin di data kalian ininya sudah dihapus, mungkin. Jadi kalau sudah dihapus berarti kalian coba lihat sudah dihapus apa belum? Siapa yang pegang datanya? Kemana Dihapus, dihapus. Cuma datanya aja kan? Oke, berarti kalian hitung sendiri, ya. Nah, tugas kalian adalah menghitung curah hujan tahunan, menghitung curah hujan rata-rata dengan metode aritmatika. Curah hujan dihitung adalah tahunan, ya. Itu kan ada 6 stasiun ya, 6 stasiun. Tahun berapa sampai berapa yang ada datanya? Tahun berapa sampai berapa yang ada datanya?
coba lihat. Tahun berapa sampai berapa yang ada datanya? Tahun 1991 sampai tahun 2000, Bu. 91 sampai tahun 2000. Oh, Iya, belum Bu. lahir. Bu, per tiap stasiun. Ada yang sampai 2004 juga. Oke, seingat saya itu kemarin kalau di tab A itu kalau nggak salah ada 2 stasiun yang dia nggak lengkap, ya. Ada 4 stasiun yang dia seragam tahunnya. Jadi biar mudah, pakai 4 stasiun yang tahunnya seragam, ya. Per 5 tahun aja. Kalian ada berapa kelompok? Kalian ada berapa kelompok? Kelompok praktikumnya ada berapa? 7, Bu. 7, 8, 6. Halo? 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 Bentar, Bu, lagi dicek, Bu. 7 kelompok, Bu. 7 kelompok. Iya, Bu. Oke, kelompok 1 sampai kelompok 4 datanya sama, kelompok 5 sampai kelompok 7 datanya sama, ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 5 tahun pertama, kelompok 5 sampai 7 5 tahun terakhir. Itu aja. Merata-ratakan, pakai data 5 tahun pertama, kelompok 1 sampai kelompok 4, kelompok 5 sampai kelompok 7 pakai data 5 tahun terakhirnya. Jadi kalau tahun 1991 sampai 2000 berarti kelompok 1 sampai 4 itu pakai tahun 1991 sampai 1995. Kemudian selebihnya untuk tahun 1996 sampai 1991 sampai 1994 gitu ya. 5, ya benar. 91 sampai 95. 96 sampai tahun 2000 dipakai sama kelompok selanjutnya. Rata-ratakan rata-ratakan dengan ini lainnya, dengan stasiun lainnya. Nah, izin Dibuat bertanya, seperti Bu. yang Ibu buat ini kan, Bu? Iya. Bertanya siapa tadi? Saya, Bu. Dibuat. Oh. Nah, Lanjut, Anggara 2. Oh. Nah, baik, Bu. Untuk posnya nanti dibuat berapa pos, Bu? 4 atau 6? Kan ada 6 pos itu kan, cuma katanya katanya keluar di kelompok A, ada 2 pos itu yang datanya nggak lengkap gitu. Jadi kalau datanya nggak lengkap itu artinya di tahun yang sama nggak ada datanya di situ. Jadi ambil yang lengkap aja gitu. Ya, yang tahunnya sama, yang ada tahunnya yang sama. Kalian lihat sendiri nanti. Kalau tahunnya itu yang sama 1991 sampai 2000 tadi katanya, ya udah pakai tahun itu aja. Kalau cuma ada 4 stasiun, ya 4 stasiun itu aja yang dirata-ratakan. Baik, Bu. Bu, izin, Bu. Kami membuatnya seperti yang punya Ibu. Ini ada kayak grafik ini dibuat juga gitu. Atau cuma sekedar ya menghitung rata-ratanya aja. Itu rata-ratanya aja nggak usah. Oh, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya sekali lagi, Bu. Untuk pembuatannya nanti dibuat di Excel atau dibuat di Word, Bu, itunya, tugasnya? Di Excel aja kayaknya. Di Excel aja. Excel. Baik.